Saya dikasih marga Sianturi. Terima kasih untuk Pak Alex yang tadi pagi memuji saya karena saya mirip pejabat katanya. Padahal yang pejabat itu anak saya, peranakan Jawa Batak. Itu anak saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hari ini. Saya percaya kalau saya nanti sudah sampaikan ini, semua pasti mencari Tuhan. Cuma dua. Saya percaya ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, saya percaya semua akan mencari Tuhan. Karena ini memang sangat basic landasannya. Saya percaya kalau kita kenal Tuhan, nggak ada alasan nggak mencari Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan dan akan berlanjut. Ini sangat basically sekali, sangat landasan. Karena apa? Kalau landasannya nggak kuat, nggak benar, pasti sebuah rumah akan roboh. Saya diizinkan Tuhan sebelum saya sampaikan ini renungan, diizinkan Tuhan atau hari ini saya beribadah atau pelayanan di gedung Menara Era itu 15 lantai. Nah, pernah saya ngobrol-ngobrol dengan pengelolanya. Tahu nggak Pak, waktu membangun ini itu menggali landasannya itu, menggali tanahnya itu sangat dalam. Kenapa? Mau membangun 15 lantai. Jadi semakin orang membangun gedung setinggi apapun, pasti landasannya harus kokoh, harus kuat, harus kokoh lah, harus lebih kuat dari bangunan yang akan dibangun ke atasnya. Nah, sebelum saya masuk dalam tema maupun poin-poin yang mau saya sampaikan, kembali masalah landasan, dasar atau landasan hidup kita. 2003 saya masuk di Lubang Buaya, maksudnya bukan Lubang Buaya, kelurahan Lubang Buaya maksud saya. Karena Tuhan kasih rumah di sana, ya 50 meter, kecil. Tapi yang jadi penghiburan saya, ibu-ibu atau bapak-bapak di lingkungan situ sebelum saya beli rumah itu bilang gini, Pak, ini rumah walaupun kecil tapi landasannya batu-batu besar. Jadi Bapak kalau misalnya mau meningkat sudah nggak disangsikan lagi, sudah nggak pondasinya kuat, jangan bimbang lagi, pokoknya sudah ada cakar ayam dan segala macam. Jadi Bapak kalau mau meningkat sudah aman. Wah, jadi saya senang. Akhirnya saya beli di situ, walaupun juga dibeliin orang. Jadi ibu bapak, apa yang saya punya ini hampir semua merek Casio. Tahu nggak Casio? Casio orang. Nah, maka saya akan berikan tema atau landasan, dasar atau landasan gereja yang kuat dan benar. Bukan hanya kuat, tapi juga benar. Baik, mari kita baca satu ayat. Kata gereja itu sendiri bukan bahasa Indonesia, aslinya bukan bahasa Indonesia, tetapi ini muncul pertama kali atau etimologisnya ada di Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama satu ayat. Matius 16 ayat 18. Jadi temanya, judulnya dasar atau landasan yang kuat dan benar. Tentang gereja ini kita. Mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow. Jadi kalau landasannya kuat, landasannya benar, kata gereja di sini jemaatku. Karena teks artinya adalah eklesia atau eklesia, artinya sekumpulan orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Itu 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, ibu bapak, kata gereja itu setidaknya ada dua arti dalam konteks kekinian. Walaupun arti sebenarnya ya gereja itu ya kita orang, tetapi dalam perkembangan zaman, dalam perkembangan situasi
ada 3 arti. Yang pertama, arti gereja ya jemaat kita, orang. Yang kedua, organisme. Dan yang ketiga, organisasi atau struktur. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena hidup kita ini kalau nggak ada aturan, kalau nggak ada organisasi, liar. Dalam konteks doa puasa, di sini juga organisasi. Pak Alex sebagai pemimpinnya, senior pastor Pak Supit sebagai gembala seniornya. Kenapa? Supaya tertib, supaya teratur. Baru itu secara natural. Nah, kalau organisme, bagaimana supaya teratur, itu peran Roh Kudus. Tetapi sebelum kita berbicara tentang alam roh, itu ya, hal-hal yang supranatural, coba kita belajar yang natural-natural. Seperti tadi disinggung oleh Pak Pendeta Nababan. Kalau ada sampah di situ, nggak usah pengumuman, ya udah jemput aja. Saya punya kebiasaan. Kalau habis makan permen atau tisu, sebelum saya ketemu tempat sampah, saya kantongi dulu. Itu sudah menjadi gaya hidup saya. Jadi membiasakan secara natural pun itu penting. Keteraturan atau ketertiban dalam hidup kita. Itu fungsinya organisasi. Jadi sebelum saya masuk 3 poin saja landasannya, saya mengupas atau introduksinya tentang organisasi. Jadi penting organisasi. Gereja pun organisasi. Tapi tidak berhenti di organisasi. Sebab apa? Kalau kita hanya bergereja, hanya organisasi, pasti ribut. Pasti ribut. Bahkan pemilihan ketua sinode pun pakai uang, pakai suap. Jadi namanya organisasi. Kita masih bisa mengerti. Makanya ibu bapak jangan terlalu bangga kita bergereja di mana. Ya memang harus bergereja, punya gereja lokal. Makanya saya sarankan tanpa ada tendensi menyerang siapapun, orang kita harus punya gereja lokal. Amin. Cuman Pak, amin. Saya ulang, kita harus punya gereja lokal. Amin. Kalau kita nggak punya gereja lokal, seperti jari ini akan jalan sendiri. Lama-lama mungkin masih ada hangatnya, masih ada hidupnya, lama-lama mati. Jadi kita perlu gereja lokal, Bapak, ya. Tetapi jangan terlalu bangga. Kita punya gereja apa namanya, mereknya lah. Karena dengan perkembangan atau situasi keadaan gereja masa lalu sampai hari ini pun, kalau kita masuk dalamnya pasti ada ributnya. Beberapa tahun yang lalu, tanpa saya menjelekkan gereja, di gereja kami juga ada kekurangannya. Ada kan namanya HKBP, ya kan? Masih ada yang HKBP, nggak ada salah HKBP. Tapi karena ada satu peristiwa perebutan pemimpin, makanya jadi berantem pendeta sama pendeta. Makanya HKBP hancur karena Bapak Pendeta. Padahal Huria Kristen, Batak Protestan seharusnya. Tapi karena ribut secara organisasi. Ada teman saya bilang gini, Pak, pokoknya kita harus menjalankan misi di gereja kita nih. Apa Pak? Kan kita keluar, pelayanan keluar ke penjara, ke tim marginal, bantu orang-orang yang mau dibantu. Jangan di dalam terus. Nanti kita berantem. Maksudnya sambil guru, tapi saya renungkan benar juga ya, gitu. Jadi jangan di dalam terus, gereja harus keluar, harus pelayanan keluar, misi, cari jiwa. Setuju dengan saya? Jadi jangan terlalu bangga dengan gereja kita. Maksudnya gereja secara organisasi, GPIB, bagus kan? Gereja Protestan, GPIB, Indonesia Barat ya. Tapi ada yang dikresetin, gereja pengumpul inventaris Belanda. Ya, terserahlah. Yang GBI jangan tersinggung ya, dulu saya juga mantan GBI. Karena terjadi di Hotel Indonesia waktu saya masih dibawahi Pak Abraham Sugi. Terlalu bebas, gereja bebas Indonesia. Ada wakil gembala, waktu mau doa pembukaan, HP-nya bunyi. Padahal jemaat sudah begini semua. Pas HP-nya bunyi, diangkat. Halo, saya baru mau doa pembukaan. Dan jemaatan, kita mau doa apa itu? Terlalu bebas. Ya, itu sisi-sisi negatif tentang organisasi. Ya, puji Tuhan, gak akan berlama-lama di situ. Artinya kita sebagai gereja harus punya landasan yang kuat dalam hidup kita. Amin. Tadi ayat 18 kita baca di Matius 16. Landasannya apa? Ayat 13 dan 14.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu ayat 15, itu kan ini bahasa bebasnya. Tadi bilang gini, itu kan kata orang. Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Nah, ini benar-benar pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau siapa aku ini itu pertanyaan. Sekarang banyak orang sulit membedakan pernyataan sama pertanyaan sama pernyataan. Pernyataan itu statement, misalnya contoh aja. Kalau pertanyaan kan, Bapak sudah makan, gitu kan? Pasti belum, karena Rabu baru boleh makan gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya saya bilang gini, saya ganteng bukan? Bukan. Itu nggak perlu jawaban Pak, karena itu statement. Boleh dijawab Pak. Artinya mau bilang sama orang aku nih ganteng. Itu bukan pertanyaan, terus dijawab bukan Pak. Itu statement, itu pernyataan. Banyak orang nggak tahu pernyataan mana, pertanyaan mana. Kalau ini Tuhan Yesus bener-bener, tapi kata istri saya ganteng loh Pak. Berkaitan itu. Jadi Tuhan Yesus tanya, itu kan kata orang Petrus. Menurut kamu pribadi, siapa aku ini? Nah Petrus menjawab. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya landasan gereja yang kuat, landasan kekristenan yang kuat adalah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu nggak bisa digoyahkan. Nggak akan. Sebanyak mungkin kita punya pengalaman pribadi bagaimana saya sakit disembuhkan, bagaimana saya kekurangan uang, saya berdoa, ada orang menelpon dan mengasih berkat. Nggak selalu khotbah, nggak selalu. Pendeta tuh sama ya Pak, kita kan full timer. Berkat kita nggak selalu khotbah, walaupun khotbah juga ada gitu. Dan sekarang nggak tahu gitu. Maksudnya pendeta full timer itu berkatnya dari mana-mana gitu. Tadi dibilang sama Bapak pas gitu ya, pas mau, pas ada gitu ya. Enak loh Bapak Ibu, hidup pas-pasan itu. Pas kita mau mobil, pas Tuhan kasih gitu ya. Pas mau menikah, pas Tuhan kasih berkat. Pas kita mau merindukan makanan enak, pas diajak orang makan makanan enak kan gitu. Pas-pasan itu enak Bapak. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan membuat landasan kita dengan Tuhan gak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Saya percaya semakin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, semakin kokoh kita. Orang bilang, udahlah kamu kan hidupmu gitu-gitu aja, ikut saya jadi kaya gitu. Saya bilang saya lebih kaya daripada kamu. Saya punya juru selamat, itu satu kepastian kan begitu Bapak Ibu. Tadi saya bilang masalah sakit ya. Gak ada orang benar ada jaminan nggak pernah sakit. Pernah. Pasti setiap kita pernah sakit. Ya Bapak Ibu ya. Dan seumur hidup saya sakit naik ambulans itu baru sekali. Dan jangan lagi lah. Jangan lagi, tadi disinggung Bapak kita ambulan. Bapak Ibu tahu singkatan ambulan? Ambulan kan misalkan ambulans ya kan? Itu angkutan mayat butuh lancar dan cepat. Itu ambulans. Dan saya nggak mau berdoa Tuhan beri aku mobil ambulan. Buat apa? Yang lain gitu ya. Saya sakit sekali aja, artinya naik ambulans sekali aja udah saya nggak mau sakit-sakit lagi lah. Nggak enak Bapak, walaupun sirinenya orang minggir semua. Namanya juga angkutan mayat, kan mayat. Saya nggak mau jadi mayat, aku mau sehat gitu. Iya, kenapa saya ngomong ambulan ya? Haleluya. Jadi setiap kita saya berdoa supaya memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Makin banyak kita kesaksian hidup secara pribadi dengan Tuhan, kita nggak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Beberapa waktu yang lalu kan kita lagi ngalami di Jakarta khususnya ya, situasi yang nggak nyaman ya. Demo sampai anarkis begitu.
Tapi kemarin saya nggak punya pengalaman, tapi yang 98 saya punya pengalaman. Saya akan tinggal di Tubagus Angke, ex Unilever, kepunyaan beliau di Pastori. Itu orang ya, bawa parang, bawa batu, bawa segala macam, terus bilang gini, Cina bantai, Kristen habiskan, Cina bantai, Kristen habiskan. Itu rombongan Bapak. Saya dari Grogol menuju ke Tubagus Angke nggak ada angkot, jalan kaki. Saya juga bodoh-bodoh amat waktu itu ya. Saya bawa Alkitab tapi bukan ini, tulisannya Alkitab. Tulisannya Alkitab. Saya di tengah-tengah papasan sama mereka sambil ngomong, Kristen bantai, Cina habiskan, terus menerus itu. Sementara ada yang ngeliatin Alkitab. Saya juga lagi ngepas sampai di Pastori. Saya santai aja sambil papasan sama mereka. Sementara mereka sambil lirik Alkitab. Mereka ngomong Kristen bantai tapi saya nggak dibantai Bapak Ibu. Coba kalau dibantai jadi sate saya. 98 saya punya pengalaman itu. Dan saya semakin kesini makin jangan-jangan Tuhan tuh masih ngasih ilmunya Tuhan Yesus yang waktu mau dirajam. Terus Tuhan Yesus kan mau dimasukkan ke jurang, tiba-tiba mereka nggak bisa lihat. Itu Tuhan Yesus punya ilmu menghilang loh. Jangan-jangan saya dikasih impartasi ilmu menghilang sama Tuhan. Haleluya, Tuhan itu luar biasa loh. Bilang kanan kiri, Tuhan kita itu hidup. Semakin kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan, kita semakin kokoh dalam Tuhan. Dan saya percaya nggak ada alasan untuk tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu kalau males-males langsung berpikir. Saya juga begitu tuh, didik saya sendiri. Orang daerah itu, waktu saya di Mentawai dulu, 5 kilo, 3 kilo semangatnya untuk gereja itu luar biasa. Benar, jalan kaki lagi. Orang Jakarta sudah dikasih kendaraan, kalau nggak dikasih kendaraan kasih transport, masih males saja sama cari Tuhan. Aduh, ampun. Ayo diingetin, masih di follow up lagi. Saya percaya di sini nggak ada, amin. Bilang kan, bukan kamu. Tapi kalau di sini bertobat ya, cari Tuhan itu gratis tuh, amin. Tinggal semangat kita. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan, cari pribadinya. Saya percaya ketika kita ketemu pribadinya, maka yang lain ikut. Kesembuhan, berkat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kelegaan, kebahagiaan itu Tuhan tambahkan kok jelas. Carilah kepadaku semua yang Matius 6:33 ayat emasnya babi kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu udah jelas, itu nggak usah ditafsir, itu jelas gitu. Jadi itu konteksnya tentang kekhawatiran. Kita khawatir apa, pasti Tuhan sediakan. Kebutuhan kita apa, Tuhan pasti penuhi. Ya, jadi mari kita punya apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan kita hanya bersaksi, tetapi kita tidak menjadi saksi. Maka saya namakan kadang-kadang Kristen, orang Kristen kayak Kristen katanya. Tuhan tuh hebat, katanya. Tuhan itu menolong banyak orang, katanya. Kata orang, katanya. Makanya kita tergolong Kristen katanya. Dulu kan ada nyanyiannya, siapa tuh yang ya, jangan jadi Kristen katanya. Bilang jangan jadi Kristen katanya. Kita harus ngalami, amin Bapak Ibu ya, ngalami firman, amin. Makanya kita semakin baca firman, semakin mengadopsi firman, semakin mengkonsumsi firman, itu akan dari darah daging dan akan jadi pengalaman hidup. Sekali lagi Tuhan bilang, siapa kamu dalam hidup? Siapa aku dalam hidupmu Petrus? Kata Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Gini Bapak Ibu, siapa Tuhan dalam hidup kita, itu akan berubah gaya hidup kita. Contoh, misalnya saya mengenal Tuhan sebagai raja. Nggak bisa, saya pasti harus hidup disiplin. Dia raja, Bapak. Kalau saya nggak hidup disiplin, waduh, gagal. Artinya apa? Seberapa Tuhan dalam hidup kita, itu akan merubah kita, akan merubah gaya hidup kita. Raja itu disiplin, dan orang mau disiplin nggak disiplin nggak bisa didoakan, tergantung orang itu ngeklik hatinya sendiri. Jadi disiplin itu nggak bisa didoakan. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Dia penyembuh. Maka waktu kita sakit nggak khawatir nggak akan sembuh, pasti sembuh.
Tadi saya ulang, orang benar pun gak ada jaminan gak bisa sakit. Semua bisa sakit, minimal sakit gigi. Yang lebih parah sakit hati. Jangan. Jadi Tuhan penyembuh kita, amin. Amin Bapak Ibu. Jadilah saksi, menjadi saksi. Jangan hanya bisa bersaksi tapi menjadi saksi. Ada seorang ibu semangat. Saudara-saudara di ibadah, puji Tuhan. Tadi ya saya ini mau ke gereja, selalu saya sakit kepala. Puji Tuhan, pas saya minum obat, kepala saya hilang. Saya dengerin, saya salah denger. Apa dia salah? Diulang lagi tuh. Puji Tuhan, tadi pagi saudara saya sakit kepala. Puji Tuhan, karena saya mau ke gereja, saya minum obat. Puji Tuhan, kepala saya hilang. Bolak balik kepala saya hilang. Hilang maksudnya rasa sakit kepala seharusnya ya Bapak Ibu. Sakit semangatnya. Cuman ya agak lucu aja, katanya sembuhnya pakai minum obat dulu. Kalau mau membuktikan Tuhan menyembuh kita, jangan minum obat. Bertindak, pasti nanti di tengah jalan sembuh. Itu berulang kali saya alami, termasuk hari ini. Termasuk hari ini sebenarnya saya kurang sehat. Selasa, Rabu, Kamis ada seminar internasional pertumbuhan gereja di GP Mangarsarun, gerejanya Pak Yakub Nawer. Kemudian saya kehujanan 2 kali. Pulang gitu ya, kan nginep di Red Doors. Jadi nginep di daerah Kelapa Gading. Pas Jumatnya saya pulang, sebelum pulang saya ada pelayanan di daerah Kuningan. Kehujanan 2 kali Bapak. Pas sampai di rumah, waduh, batuk, demam, pilek, dan kemudian istri saya, Papa jadi doa puasa. Jadi yakin. Dalam hati iya ya. Misalnya saya izin Pak Alex pasti juga boleh lah, namanya juga sakit. Ibu bapak tahu nggak? Ada suara gini. Ada suara ini menggema kenceng banget. Apapun keadaannya, kalau saya sudah bilang iya, apapun harganya, saya akan lakukan. Ini suara siapa ya? Lama-lama ini suara saya sendiri waktu beberapa bulan khotbah di sini. Jadi Tuhan pakai suara saya sendiri ngingetin saya. Apapun keadaannya, kan saya ngomong tentang mulut kan. Apapun keadaannya, kalau saya sudah bilang iya, apapun harganya, akan saya lakukan. Gak tahu itu suara saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya izin Pak Alex, saya kalah nih. Dan hari ini saya mulai seger. Saya ingin membuktikan seberapa sih Tuhan itu masa. Tadi berulang kali disaksikan Pak Pendeta Nababan, mati. Kalau saya jangan dulu Pak, nasi goreng masih enak. Lagi nasi goreng masih enak. Tugasnya masih banyak. Tapi apapun lah pasti. Tapi kalau saya mau bersaksi mungkin ibu bapak nggak percaya, nggak apa-apa ya. Kan iman saya, walaupun saya menceritakan. Iman saya nggak mati sampai Tony Yesus datang. Iya, itu iman saya. Nah, waktu iman saya gemakan di mana-mana, kemudian saya membayangkan dengan imajinasi spiritual. Waktu Tuhan Yesus datang, langsung, hei Thomas, apa kabar? Puji Tuhan, baik Tuhan, saya sehat. Ayo masuk ke perhentian. Ibu bapak kalau mau lihat kondisi zaman sekarang, kedatangan Yesus tinggal dikit lagi loh. Nah, makanya makin mengkonfirmasi iman saya. Kayaknya saya nggak mati sampai Tuhan Yesus datang, orang saya sampai salah secara fisik. Nggak percaya nggak apa-apa kan iman saya. Nggak apa-apa. Dan ada beberapa ayat-ayat yang secara eksplisit mengkonfirmasi. Jadi saya makin teguh. Dan kalau lihat dunia sekarang sudah mulai perang di mana. Negara dengan negara, ini dengan ini, terus makanya yang justru itu saya mimpikan siang dan malam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab saya sudah kangen sama Tuhan. Bapak kangen nggak sama Tuhan? Kalau kita didoakan hamba Tuhan tumpang tangan saja rasanya sudah mencicipi surga ya kan? Ini ketemu langsung dengan Tuhan. Wah, keren. Bilang kanan kiri, keren. Ya. Yang kedua, jadi semakin banyak kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, iman kita makin kokoh dan tidak bisa
goyahkan oleh apapun dan siapapun. Yang kedua, kita lanjut ayat yang berikutnya tadi. Landasan kita kan Matius 16. Saya nggak lama kok Bapak Ibu, 2 jam lagi. Kalau Bapak Pendeta tadi kan 5 jam, saya 2 jam aja lah ya. Enggak. Ya, yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan bilang begini. Setelah pengakuan Simon kepada Kristus, maka benar dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kenapa Simon tahu bahwa Yesus Mesias anak Allah yang hidup? Karena Bapa yang memberikan iluminasi, Bapa di surga yang membukakan mata rohaninya, Bapa di surga yang memberikan pencerahan, Bapa di surga yang memberikan pewahyuan. Siapa Kristus itu? Maka Petrus dengan lantang, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Tahu dari mana? Dari Bapa, dikatakan di sini. Bapakku yang di surga yang menyatakan kepadaku. Jadi hidup dalam pewahyuan itu penting, Pak. Hidup dalam pewahyuan itu sangat penting. Pewahyuan selalu berkait dengan peran firman Tuhan dan peran Roh Kudus, itu pewahyuan. Coba kita lihat satu ayat dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Pewahyuan itu memerdekakan kita. Dan tanpa pewahyuan kita akan dalam situasi atau keadaan yang menyedihkan, Bapak Ibu. Amsal 29 ayat yang ke-18. 18. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dikatakan, he who is kind to the poor lends to the Lord, and he will prepare him for his death. Jadi tanpa pewahyuan itu binasa, loh Bapak. Kenapa? Karena pewahyuan selalu terkait dengan firman. Ya. Selalu terkait dengan firman. Firman yang logos akan jadi rema, akan jadi rematos, hologos jadi rematos kalau ada pewahyuan, kalau ada pengurapan, itu akan menghidupkan kita. Ya. Peris, bahasa yang lain, binasa, kematian. Itu sebabnya kalau kita landasan hidup kita sebagai gereja Tuhan, gereja sebagai organisme, kalau nggak terkait dengan firman Tuhan akan kering gitu. Ya. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu cintai firman Tuhan. Amin. Ya. Selain cintai, baca firman Tuhan. Selain baca, renungkan firman Tuhan. Selain renungkan, hayati firman Tuhan. Selain hayati, lakukan firman Tuhan. Maka landasan hidup kita pasti kuat dan gak ada alasan untuk tidak mencari firman Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya. Ya. Saya percaya Bapak Ibu akan menjadi pecandu-pecandu, akan menjadi habit, kebiasaan. Bangun pagi firman Tuhan dulu. Yang lain-lain disingkirkan. Ada banyak orang, bukan di sini maksudnya. Begitu bangun, kopi. Istrinya sampai bilang, Pak, sikat gigi dulu. Ya, dulu saya gitu. Bukan Bapak Ibu, dulu saya. Sekarang nggak boleh minum kopi Bapak Ibu, nggak boleh ya, karena lagi puasa sekarang. Banyak orang bangun pagi, nggak kemana-mana, cari Tuhan dulu lah ya. Cari Tuhan, dari firman-Nya, renungkan firman Tuhan itu. Ibu Bapak coba bayangin ya, proses kanonisasi Alkitab ini 1500 kurang lebih 1500 tahun. Oleh para pakar-pakar mengumpulkan mana-mana firman Tuhan, mana-mana yang tradisi, itu memakan proses waktu yang cukup panjang. Kita tinggal sudah enak dapat, tinggal baca, tinggal renungkan, tinggal hayati, dan jadilah pelaku. Itulah kunci kemenangan kita. Kunci iman kita makin teguh, karena firman atau iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa kok bukan firman Tuhan? Karena ada dua kata,
dalam Alkitab mengenai firman Tuhan, hologos dan rematos. Nggak semua yang kita baca jadi rema, tetapi hologos iya, logos iya, tetapi yang jadi rematos itu hanya yang diiluminasi, yang diberi pewahyuan oleh Tuhan, dan itu akan hidup dan mengubah kita. Itu kuasa firman Tuhan. Maka makin cintai firman Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Siapa yang sudah dari Kejadian sampai Wahyu selesai? Wah, luar biasa. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sejak saya bertobat 36 tahun yang lalu, saya membaca kitab sudah 26 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah khatam, walaupun belum hafal semua. Kan kita bukan orang hafalan. Kayak sebelah kan, yang penting hafal, yang penting hafal, yang penting hafal. Umat hafalan. Dulu saya gitu, baca gitu, yang penting dapat pahala. Pahala nenek lu. Yang penting baca, ngerti nggak ngerti, gimana? Misalnya saya begini, Bapak pasti seneng kalau saya bilang Bapak ganteng ya, seneng ya Pak ya? Kalau saya ngomong gini, alhamdulillah ya, nggak tahu, sama orang sebelah. Yang penting baca. Baca nggak ngerti apa gimana iman mau timbul, gitu ya. Dulu saya pusing makanya dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Makanya Alkitab yang paling bagus itu Cina, dari Cina. Apa aksarnya dari atas ke bawah, betul kan? Kalau dari Arab kanan ke kiri, enggak. Kalau bahasa Mandarin saya punya di rumahku, cuman bacanya lagi belajar. Dari atas ke bawah, amin. Kitab Cina itu luar biasa. Berbagailah orang yang dari Cina. Ya gini katanya sih, bener apa enggak tahu. Katanya kakeknya kakek saya dari sana juga gitu. Katanya kamu tuh Hitachi. Apa tuh Hitachi? Hitam agak sipit katanya. Dulu kan bapak saya itu dari kota lari ke daerah karena zaman Belanda, zaman Jepang kan minggir. Bapak saya kan tentara rakyat bapak ibu. Jadi mengalami penjajahan beberapa kali. Bapak saya dari kokang sama Belanda gitu. Pura-pura gak bisa bahasa Indonesia. Wah kalau bisa bahasa Indonesia dor habis gitu. Ya, jadi apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi? Jadi ini karya yang ke-40 ini. Hitachi. Alkitab Cina itu luar biasa. Makanya yang baca kan gini terus. Amin. Kalau yang sono enggak. Aduh. Tanpa pewahyuan binasalah rakyat. Tanpa pewahyuan matilah. Bukan liar sebenarnya, mati, binasa. Karena selalu berkait dengan sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jadi landasan yang kedua, kita harus hidup dalam pewahyuan. Amin. Yang terakhir, puji Tuhan. Biasanya jemaat yang paling senang kalau poin terakhir dan ayat terakhir. Itu luar biasa. Ayat 18, 19, 20. Matius tanya ya. Dan aku pun berkata kepada engkau kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Wah, maut aja nggak bisa nyerang kita loh Bapak Ibu. Makanya saya usul beberapa pendeta kalau memberkati pernikahan jangan sampai maut memisahkan. Ini aja nggak bisa nyentuh kok malah mau didoakan. Kalau saya beberapa kali saya memberkati pengantin saya bilang, hendaklah engkau setia sampai selama-lamanya. Kadang-kadang kalau sudah selesai pesta, saya kasih job supaya nggak terlalu tegang, sampai kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya, maksudnya sampai selama-lamanya. Jangan sampai maut memisahkan kita. Takutnya nanti kecelakaan roh maut yang ngambil nyawanya. Itu kayaknya nggak alkitabiah gitu ya. Jadi mencintai selama-lamanya seperti kakek-kakek, nenek-nenek, atau selama-lamanya lah itu. Jadi orang jangan maut lah. Justru maut aja nggak bisa menyentuh kita.
Kalau kita punya landasan pengalaman pribadi dengan Tuhan sebanyak mungkin, seintens mungkin, ekskalasinya makin banyak, pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan tolong kita dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam berumah tangga, dalam suami istri, dalam mencari pasangan hidup pun selalu firman Tuhan yang jadi landasan kita. Contoh misalnya beberapa kemarin yang di Kuningan saya bilang, siapa yang di sini yang belum menikah? Saya bilang gitu. Angkat tangan, cobalah peka gitu. Maksudnya peka apa Pak? Pas terakhir sih udah tinggal fellowship. Kadang-kadang sudah dikirim di kantormu, kamu nggak ngeh bahwa itu pasangan hidupmu. Oh iya. Kok Pak Thomas tahu? Padahal saya baru pendekatan. Nah itu dia. Saya nggak tahu, cuma ngomong aja, nyeplos aja ya. Jadi yang kedua, hidup dalam pewahyuan yang segar tentu. Yang terakhir, gereja yang kuat, hidup kita yang kuat, landasannya selain kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan secara terus-menerus, secara kontinu, kita juga harus memiliki kehidupan pewahyuan, firman yang selalu segar dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita dibangun di atas para rasul dan para nabi. Coba kita lihat satu ayat, Efesus 2:20, tolong tayangkan karena ini sudah terakhir. Efesus 2:20. Ya, bersama-sama kita baca. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jelas Paulus menceritakan dari ayat pertama itu tentang gereja, tentang persatuan tubuh Kristus, dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Kristus sebagai batu penjuru. Tahu batu penjuru Bapak Ibu? Kalau ada orang membangun rumah, batu yang diletakkan pertama kali itu lalu ditarik tali sipat supaya sesuai meter, berapa meter yang akan dibangun. Tali sifatnya ditarik dari batu penjuru itu. Nah, Kristus lah itu batu penjuru. Lalu dasarnya berikutnya di atas dasar para rasul dan para nabi. Ini yang diserang habis oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Kalau dalam satu gereja, baik organisasi maupun organisme, nggak ada jawatan nabi dan rasul, gereja itu tinggal tunggu waktu. Ibu bapak, maaf saya mau cerita sedikit saja ya. Saya nggak disenangi di gereja tertentu atau beberapa kali saya bergereja karena saya suka tegur orang. Tegur orang tentunya dengan firman Tuhan ya. Maksudnya bukan menurut pemahaman saya, enggak. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir Tuhan izinkan sebelum saya di gereja yang baru ini, saya menentang yang diangkat diaken, yang diangkat penatua atau elder, itu yang sudah teruji. Nah, kali ini off the record, orang kumpul kebun diangkat, ditahbiskan dari diaken. Saya keluar dari sini. Saya keluar. Saya sudah berontak, saya sudah protes, saya sudah komplain, gak dipikirin, ya sudah. Ternyata diurut-urut, karena saya kalah duit. Walaupun saya kalah duit ya, tapi nggak kalah ganteng. Saya keluar. Gak apa-apa, pasti ada yang terima saya. Jawatan kenabian itu memang gak nyenengin Bapak. Tapi bukan, ikan ada 5 jawatan ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru atau pengajar. Gembala makanya dikasih cincin. Nah, nabi ini gak hanya tunjuk-tunjuk dosa, enggak. Tapi memang itu salah, yang benar ini. Itu tuh nabi. Itu sesat, ini yang tidak sesat. Itu nabi, makanya gak disenengin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Rasul itu merintis gereja. Kenapa saya bilang tadi bahwa landasan ini sering diserang oleh kuasa kegelapan? Kalau landasannya roboh ya atasnya ya roboh. Jadi jawatan rasul dan nabi ini memang diserang habis. Contohnya simpel aja lah ya. Saya mau pengen kenalan sama bapaknya. Bu, kenalin Bu, saya penginjil Thomas. Gak kaget kan? Nah, Pak saya elders itu penatua. Gak kaget kan Pak ya? Pak saya pengajar gereja. Gak kaget ya Pak?
Toh, saya ini nabi toh. Nabi. Nabi sopo iki? Padahal jabatan nabi diperlukan dalam gereja. Diperlukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya jangan nanti gak senang sama saya ya kalau saya tegur ya. Kalau Bapak Ibu gak salah kenapa harus takut? Saya senang dengan orang yang disiplin dan tegas. Saya tanpa ada niat memuji atau motivasi memuji enggak. Saya senang dengan Ko Alex karena tegas. Serius. Saya seminar 5 hari. Saya sampai hari ini masih dimentori. Namanya Pendeta Leonardo Samsuri. Dialah bapak rohani dan mentor saya. Sampai hari ini saya masih dimentori. Kalau saya nggak bener, jam 2 bisa telepon Bapak. Kamu nggak bener. Bisa. Artinya apa? Orang tegas itu bukan benci kita, tetapi sayang kita. Supaya apa? Kita ditarik dari kesalahan menjadi posisi menjadi orang benar. Maka peran nabi itu sangat penting. Sangat penting. Dan mentor saya ada jabatan kerasulan dan juga jabatan kenabian. Saya mungkin mau akhiri. Ibu bapak nggak usah takut dengan jabatan ini maupun apa ya, pasang kuda-kuda mau apa ini nabi. Nah, dan saya bilang saya nggak nabi. Saya nggak bilang saya nabi. Tapi saya ngikutin jejak nabi. Maka dikatakan profetik karena nabi itu bahasanya profet. Saya mengikuti jalur kenabian. Saya mengikuti jalur apostolik. Jalur ya. Jadi bukan kita nabi. Kalau nanti kenalan, Bu, saya Nabi Thomas. Nabi Opo, orang Medan bilang Nabi Roh apa Nabi Nukus? Tahu Nabi Roh? Nabi Nukus yang dibungkus. Nabi Roh apa Pak? Hitam. Bukan itu maksudnya. Orang Batak kan pinter plesetin ya. Ya. Cuma lucunya gini, sampai di Indonesia dulu kan tahun 78-79 kan kegerakan profetik apostolik kan luar biasa Bapak Ibu ya. Kegerakan di Indonesia luar biasa, gerakan profetik apostolik. Suatu kali ada seorang nabi dari luar, pas lagi di panggung gini ada orang datang di jemaatnya. Lalu dia ada orang cantik. Ada orang cantik bilang gini, Tuhan suruh nabi ini ngomong, "Hey Johnson," misalnya namanya Johnson, "kamu harus bertobat." Padahal ini cantik Bapak Ibu. Dan nabinya bergumul, kok suruh ngomong Johnson? Johnson kan laki-laki. Tapi bagaimanapun juga dia bilang, "Hey Johnson, bertobatlah, sebab Tuhan lagi marah sama kamu." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kabur. Akhirnya memang dia laki-laki. Padahal cantik banget. Dan waktu saya diceritain gitu, wah luar biasa ya. Padahal cantik, terus dandanannya juga, wah, gak taunya laki-laki Bapak. Tapi Nabi memang pekai dan berani. Kan Indonesia ini lucu Bapak. Karena biar dibilang ikuti kegerakan profetik dan apostolik, maka yang terpenting ganti kartu nama. Biar saya dibilang ikut gerakan ini, gitu ya. Ditulis Nabi dan Rasul Thomas nih. Padahal Nabi dan Rasul disingkat Bisul. Jadi nggak sesimpel gitu, cuma ganti kartu nama biar saya ikut bergerak. Enggak. Jabatan kenabian dan kerasulan ini memang yang diserang oleh kuasa kegelapan. Karena ketika landasan ini roboh, di gereja nggak ada jabatan kenabian dan kerasulan, khususnya kenabian, tinggal tunggu waktu. Tapi puji Tuhan, saya berdoa di Indonesia akan muncul nabi-nabi muda, nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Terakhir, sangat-sangat terakhir, profetik atau doa kenabian itu akan terjadi sesuatu yang di depan dia sudah tahu. Terakhir ya saksinya, saya sama istri selalu doa untuk gereja kami. Istri berdoa ini saya agak, dia detail tapi ada yang kelupaan gitu. Nah saya sambung dan itu banyak sekali. Saya berdoa gini, Tuhan berikan keamanan di gedung Narayana kami, dalam tempat kami beribadah khusus lantai 7 Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kan hari ini lagi ini ya, lagi cuaca ekstrim ya.
Kami tidak mau terjadi sesuatu. Kami berdoa tidak ada kejadian-kejadian yang buruk yang menimpa, tidak ada hal-hal yang membuat konsleting listrik, tidak ada kebakaran, tidak ada benda-benda yang terbang, dan tidak ada waktu saya ngomong benda terbang, lalu saya di imajinasi saya itu apar, tahu Pak apar itu Bapak Ibu yang buat nyemprot ya. Tidak ada apar yang meledak, tidak ada apar yang jatuh. Ibu Bapak tahu, saya seminggu berdoa seperti itu, jendela di gereja kami, mungkin anak guru sekolah minggu lagi rapi-rapi, itu engselnya kesenggol, lalu terbuka. Angin kala itu kenceng banget sampai apar itu meluncur ke bawah. 5-6 orang lagi jalan, dan puji Tuhan gak meledak dan gak kena orang. Bayangin kalau kena orang, bukan hanya kami mengganggu, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti mati. Itu berat. Tapi saya doa itu kenapa kok apa ya Tuhan yang diingat, kok apa ya? Apa sampai lompat tuh? Wow, puji Tuhan. Akhirnya saya dengar dari kepala nasional gereja kami, saya lagi dibicarain di tingkat internasional. Itu doa orang kecil itu menghalalkan apa nggak meledak dan nggak kena orang. Saya lagi diomongin walaupun bukan bahasa Inggris, saya dikit-dikit tahu lah bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris belajar sama Pak Otnela. Kalau bahasa Jawa saya apa? Ibu Bapak, doa profetik itu penting. Dalam kaitannya doa puasa, jangan hanya begini, Tuhan sembuhkan aku kalau sakit. Bukan nggak boleh. Tuhan, aku mau, tolonglah Tuhan, ini itu boleh. Tapi doa profetik beda. Doa profetik bilang gitu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Nah itu proklamir firman Tuhan. Itu sangat beda. Misalnya kita mau doa, kita mau bepergian, Tuhan tolong kami, jagai kami, boleh, tapi kita sudah tidak ada kecelakaan, tidak ada remblong, tidak ada kerusakan, tidak ada kecelakaan. Profetik. Belajar ya. Saya percaya kalau kita belajar di sini, surga bergemuruh. Apa yang jadi berbulan Bapak Ibu pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan. Kita bagi bersama-sama. Saya minta Pak Otnil berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak. Kita berdiri sama-sama. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami terus dikuatkan dengan firman-Mu, menghempas keadaan daging kami, menggerus ikatan daging kami, agar kami terus percaya bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kami. Itulah kekuatan kami. Pada saat kami berdoa dengan profetik kami sembuh, ada kekuatan. Kami mendapatkan jalan keluar, ada kesempatan. Karena kami berdoa kepada Tuhan yang besar di dalam Yesus, Tuhan yang hebat di dalam Yesus, Tuhan yang dahsyat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Thomas, di dalam keluarganya, di dalam status dia sebagai hamba Tuhan, pakai dia Tuhan dimanapun dia berada. Kami yakin dan percaya Allah kami, Allah yang hebat, yang menuntun kami terus ada di dalam kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku, pakailah waktu-Mu, pakailah kesempatan-Mu ada di dalam kekuatan Tuhan. Roh Tuhan bersama di dalam hidup-Mu. Pakailah kekuatan daripada dia, dan Engkau akan berbeda pada saat Engkau pulang. Berkati kami terus Tuhan, biarlah kesatuan bersama Roh-Mu yang besar ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ibadah-ibadah selanjutnya, dan kami akhiri kebaktian kami pada siang hari ini. Biarlah rahmat-Mu, rahmat Tuhan yang besar berkair ada di dalam kami. Terima kasih. Kami meraskan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kekasih jiwa kami. Sama-sama katakan Amin. Sharingnya.